terjadi antrian panjang kan cuma buat beli gas doang. Betul. Itu kebutuhan vital banget itu untuk keseharian orang-orang, baik ibu-ibu rumah tangga sama pengusaha makanan yang kecil ya kan, kayak gua gini. Menciptakan satu kondisi untuk menjadi pahlawan, tapi jadinya diserang sama orang banyak. Bukan jadi pahlawan, jadi penjahat lu. Jadi isu-isu yang lagi viral hari ini itu kan katanya gas LPG 3 kilo itu tuh Iya. ribut-ribut apa nggak bakalan nggak ada di warung tuh, ya kan? Nah, lu kan pas membuka warung, nah menurut lu gimana tuh, gas LPG 3 kilo tuh nggak ada di warung lagi, jadi lu harus ngantri di sub langsung. Iya. Ambil makan ya, guys. Iya. Ngerepotin kalau emang benar-benar hilang mah. Kalau harus beli di agen atau apa namanya? Harus di pangkalan katanya. Itu kan nggak tersebar kayak pengecer-pengecer warung yang selama ini ada kan. Iya, benar. Titik-titiknya biasanya di SPBU atau agen-agen resmi. Agen resmi, betul. Betul. Seperti yang udah terjadi di beberapa hari ke belakang, ternyata terjadi antrian panjang kan cuma buat beli gas doang. Betul. Itu kebutuhan vital banget itu untuk keseharian orang-orang, baik ibu-ibu rumah tangga sama pengusaha makanan yang kecil ya kan, kayak gua gini. Jadi keputusan pemerintah, kementerian khususnya Pak Bahlil, bener apa salah ini? Kali ini nada gua akan mungkin mewakili banyak banget orang. Woi. Gimana tuh? Siapa tuh? Ponakan. Gimana? Mewakili banyak orang. Jadi gini, seperti yang diharapkan sama banyak warga Indonesia di saat pergantian kepemimpinan atau kepemerintahan itu, isu-isu yang sensitif, hal-hal yang kekurangan yang terjadi secara berulang itu inginnya saat pemerintahan baru, kepemimpinan baru tuh minus-minusnya itu diperbaiki gitu. Jangan akhirnya terbuai dengan kekuasaan seperti yang pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya, bahwa kinerjanya sebagian bagus tapi sebagian tuh kayak ruang kosong tidak terisi, masih terjadi aja terus. Apa yang gue maksud dengan ruang kosong tidak terisi? Hal-hal yang seperti ini, isu-isu sensitif banget yang ada di lapangan, di akar rumput, di lingkungan warga masyarakat, itu seperti tidak aware gitu. Pemimpin-pemimpin yang berwenang kayak Menteri SDM, salah satunya kan urusannya yang seperti ini nih, distribusi gas ya kan. LPG dibuat bentuknya 3 kilo agar terjangkau pembeliannya oleh warga miskin, kan jelas-jelas tuh di gasnya tertulis khusus untuk warga miskin gitu. Nah yang beli merasa miskin walaupun dia nggak miskin gitu, ada yang kayak gitu kan. Ya kan, penggunanya gitu. Maksud gua hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita sebagai masyarakat berharap itu menjadi perbaikan-perbaikan, menjadi program-program, menjadi bagian dari program yang ada oleh pemimpin baru atau pemerintahan baru. Hal-hal yang kayak gini, gue cuma ngeliatnya gini, untuk kebijakan ini kalau gue bilang sistem sama seperti yang Pak Prabowo sangat tidak suka. Tahu nggak lo apa? Di Indonesia. Apa lo? ABS. Asal Bapak senang, Pak. Ya. Jadi saat pemimpin satu lembaga, satu kementerian ngomong bagaimana untuk urusan ini, lancar semua Pak, seragam, kompak, suaranya sama gitu, tanpa di cross check lagi, tanpa diteliti lebih detail lagi, tanpa ada verifikasi lagi. Tiba-tiba di bawah menteri banyak kan kaki-kaki tuh lebar yang memiliki wewenang untuk ngurus ini ngurus itu.
Jangan-jangan Pak Bahlil sendiri yang sebagai orang yang berwenang untuk urusan ini, dia sendiri nggak tahu nih ada kebijakan ini. Jangan-jangan. Ngerti nggak? Tahu lah. Ya, Tahu lah. kalaupun tahu ya seperti itu ABS. Pak, ini ada kebijakan yang akan kita terapkan bahwa gas 3 kilo penyebarannya kurang merata, Pak. Pembeliannya nggak mesti buat orang miskin ternyata di lapangan. Dan nilainya tuh marginnya terlalu tinggi markupnya, Pak, jika sudah sampai di eceran warung-warung. Kita cuma jual 16.500, Pak, di pangkalan. Tapi nyampe ke orang itu 21.000, 22.000 tergantung daerah, benar nggak? Nah, Pak Bahlil kan disampaikan kayak gitu. Nah, terus kebijakan kalian sebagai tim apa? Kan gitu ya? Oke, Pak, mendingan kita memprogramkan bahwa ditarik semua yang pengecer-pengecer, Pak, balik ke agen sama ke pangkalan aja, Pak. Jadi mereka belinya di situ. Jadi harganya seragam. Tujuannya baik, Pak. Tujuannya baik. Tapi pada prakteknya itu nggak dicek lebih detail lagi gitu. Nggak melakukan riset lebih detail lagi. Apakah ada efek samping dari kebijakan-kebijakan itu? Nah, kan kalau zaman sekarang tuh viral tuh gampang ya. Apalagi lebih dari 1.000 orang ngerasain hal yang sama viral tuh. Ya nggak? Minimum gitu. Nah, makanya kalau gue bilang ini menjadi pelajaran buat pemerintah atau pemimpin yang saat ini bahwa hal-hal dan isu-isu sensitif yang diharapkan banyak masyarakat untuk dilakukan perbaikan atau perubahan itu menjadi salah satu program yang utama. Bahkan kalau bisa dibentuk tim, apa sih keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, hal-hal apa aja yang menjadi poin-poin penting, itu pasti ada, Pak. Cuma kalau gue bilang nggak nyentuh, itu masih mengikuti tradisi-tradisi lama aja kalau gue bilang gitu. Ya. Kalau gue bilang gitu, ini jadinya akhirnya ada sebagian orang yang terbiasa membuat opini, mengambil kesimpulan bahwa satu kebijakan yang kurang tepat atau salah atau nggak ada makananmu tidak selesai dengan baik, itu menjadi digeneralisasi ke kebijakan yang lain, ke satu struktur pemerintahan bahwa pemerintah jelek nih, gas saja berantakan. Kan kebiasaan kita orang Indonesia begitu. Gue berharap sih dengan kasusnya ini menjadi contoh untuk perbaikan sistem yang lain-lainnya juga seperti itu tuh. Kan katanya rekonsiliasi nasional, katanya kan mau melakukan kebijakan keberlanjutan dan perubahan yang lebih baik. Gue sebagai orang yang warga masyarakat umum dan mungkin mewakili teman-teman yang lain berharap pemerintah lebih aware hal-hal yang kecil yang benar-benar sangat langsung direct ke urusan masyarakat di bawah. Jadi intinya sebenarnya nggak setuju ya. Sebenarnya lu kalau misalkan harganya 22.000 pun lu beli kan? Kembali kayak STY, kembali kayak kasus STY setuju atau nggak dipecat. Gue nggak yakin gue harus bisa bilang setuju apa enggak, karena ini belum tentu, Pak, keputusan final dari satu pemerintahan, Pak. Ini kan cuma satu dari divisi lah bahasanya, SDM. Kalau dibilang ini ditaruh di pangkalan, ya nggak setuju. Iya, makanya keputusannya kan waktu itu gitu. Oh iya, nggak setuju. Nggak setuju kan? Kalau taruh di pangkalan. Nggak setuju. Walaupun misalkan lu ambil di pangkalan harganya 19.000 atau 18.000. Lu mendingan beli di warung tapi harga 22.000. Pilih mana lo? Seperti kondisi yang sekarang, mendingan ke warung. Jadi sebenarnya sebagai masyarakat yang di bawah sebenarnya mendingan ke warung harga 22.000 daripada lu ngantri panjang di pangkalan. Belum tentu dapat. Harganya 18.000. Belum tentu dapat. Ya, dan belum tentu dapat. Gitu ya, gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Kalau pemerintah maunya kita beli di pangkalan, sistemnya diperbaiki, Pak. Ngerti nggak? Jangan tiba-tiba kita datang jam 9 pagi, belum buka, masih digembok. Kita pulang, udah ada yang ngantri juga. Yang udah bertahan lama, setengah jam kemudian, dapat nih pas dibuka gerbangnya tuh, gemboknya pas dibuka, tapi maksimum 2 misalnya. Padahal dia butuh 4. Kan nggak sesuai kebutuhan. Iya kan? Dan dikuotakan 100 galon, 100 tabung setiap hari. Sedangkan yang ngantri lebih dari 100 kuota yang membutuhkan gitu loh, maksud gua. Ya ngaco sih itu. Kayak gitu-gitu, itu yang masih diperbaiki, Pak. Jadi bener-bener perfect gitu, sempurna. Tapi hari ini udah beli yang bermodel begitu belum? Belum. Gua dari tadi malam melihat berita, pagi ini rencananya gue mau beli yang warna pink. Oh iya. Mau langsung beli 2 gua. Subsidi juga bukan? Nah, itu swasta bukan? Breges ini
Pertamina. Iya, juga, jadi kalau nggak gue tau kasus ini dari temen gue waktu itu di kantor ngomong, aduh gue nyari gas di mana ini ya? Ah emang kenapa gas, gue bilang gitu. Itu sekarang udah nggak di warung lagi kan? Emang iya ya? Nah, baru gue searching tuh. Nah gue searching tuh, gue lihat oh keputusannya begini. Nah, gue kepikiran loh ya, mana sih Awang ya? Gue pengen tanya juga deh. Hmm. Nah pas gue lihat-lihat keputusannya sebenarnya Bahlil ini sebenarnya mau sebenarnya positif ya. Kenapa? Karena dia mau masyarakat itu tidak terbebani dengan harga yang sudah dinaikkan. Sebenarnya itu poinnya Pak Bahlil itu kan. Biar apa namanya? Cobain. Ya udah, kenyang gue udah. Lagi minum kopi americano. Nah, setelah apa namanya tadi, setelah dia mengambil keputusan itu, bahwa positifnya adalah dia mau masyarakat di bawah itu menerima dengan harga yang tidak overprice, Sesuai target dengan eceran. ya target eceran, bahwa harganya seharusnya kalau kata dia seharusnya 18.000 sampai 20.000. Ya kan? Berarti kan sebenarnya mungkin dari sana berapa? 16.000 apa 16,5 ya? 17. Tahu gue sih beberapa tahun yang lalu gue pernah tahu 16.500, nggak tahu sekarang. Oh, lu pernah di ke agen langsung? Ke SPBU, harga SPBU kan harga pangkalan. Ya itu. Nah, Jadi pangkalan dulu Pak, baru agen, baru warung. Jadi itu udah markup 2 kali oh iya. dari harga pangkalan. Begitu karena ternyata apa namanya, keputusan ini ternyata di bawah tidak diterima. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, lu dengan mendingan gue bayar langsung 22.000 lu ada daripada gue harus ngantri 18.000 gitu. Iya. Nah, Belum tentu dapat. belum tentu dapat. Warung langsung dapat. Itu kan lucu Selama kan, stok di warung tersedia. kan langsung dapat. Iya. Nah itu sebenarnya kan distribusinya sebenarnya udah benar. Tinggal apa namanya, mungkin gembar-gembor, mungkin sebenarnya tinggal keputusan aja sih. Keputusan harga tertinggi adalah 22.000. Misalkan di atas 22.000 nggak boleh atau apa gitu. Atau harga tertinggi adalah 20.000 gitu. Jadi dia harus diumumin itu biar semua harga warung sama, biar semua harga warung ini gitu. Harga eceran tertinggi itu karena Indonesia adalah kepulauan dan Ini gue paham juga. garisnya panjang. Benar, gue paham juga. Jangankan kita ngomong di luar daerah Pak, di satu daerah yang sama di kita nih, di titik pusat ekonomi Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek ya. minyak goreng. Jelas-jelas tuh ada tuh minyak masyarakat tuh. Minyak kita itu. Lu tahu tuh. Tahu lah. Tulisannya tuh nggak? Ada HET berapa? Harga eceran iya. tertingginya berapa? Dijualnya berapa? Beda Pak. Tetap dibeli tapi kan. Tetap dibeli. Tapi maksud gue jadi ada edukasi, masyarakat harus tahu harga tertingginya. Tapi Jadi kan, jangan sampai misalkan lu di sini misalkan 22.000, tiba-tiba karena lagi susah dijual 30.000 sama dia. Padahal itu kan udah salah. Gitu loh. Itu yang Pak Bahlil nggak mau gitu sebenarnya. itu yang gue bilang juga salah satu faktornya. Kalau memang membuat kebijakan, terus turun sampai bawah. Kebijakannya itu terus dipantau, terus didampingi. Kalau sudah menetapkan harga eceran tertinggi, fungsinya apa? Menetapkan itu, coba gue tanya. Fungsi pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi itu agar dipatuhi, tujuannya apa? Biar masyarakat nyampe di bawah subsidinya. Biar masyarakat posisinya. mendapat harga yang seragam. Benar kan? Harga beli yang seragam. Betul. Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah ada titik tertinggi sekian. Betul. Kalau ada pedagang yang jual lebih dari itu harganya, masalahnya apa? Ada masalah nggak? Ya nggak ada, atau lu beli juga kan? Maksud gua ngapain dibikin kebijakan kalau ada pelanggaran tapi nggak dipermasalahkan? Nah itu dia, maksud gua kebijakan itu yang harus diperketat. Ya makanya kan harus turun ke bawah. Jika Iya, ada betul. pelanggaran terjadi oleh penjual yang melebihi dari harga eceran tertinggi, berarti ada tindakan dong harusnya terjadi. Iya benar. Harus Ya kan ini selama ini nggak pernah ada. Ya itu dia, maksud gua tindakannya harus lebih ketat lagi, harusnya kan gitu. Iya dong. Cuma kan nggak bisa lu langsung apa diposisikan langsung di sini gitu. Kok tempatnya positif cuman belum tepat mungkin ya gitu ya. Maksudnya untuk harga eceran tertinggi itu tadi, jadi Pak Bahlil mau Iya betul. masyarakat dapat harga eceran tertinggi, cuman
pada akhirnya pada pelaksanaannya malah jadi chaos gitu. Jadi gue sempat lihat juga Pak, lo sempat nonton nggak kemarin itu ada yang marah-marah depan Pak Bahlil langsung Pak. Masa warga? Iya, warga marah-marah depan Pak Bahlil langsung. Viral itu kalau lu nonton, viral. Jadi dia marah-marah depan Pak Bahlil. Nggak bisa Pak gini-gini, Pak Bahlil jelasin seperti yang gue bilang tadi itu, dia mau ini. Tapi Pak ini posisinya nih Pak, nggak bisa begini Pak, soalnya ini saya posisinya lagi masak di rumah katanya. Saya lagi masak di rumah. Sekarang saya tinggal Pak demi ini katanya gitu. Demi saya ngantri ini gitu. Anak saya kelaparan di rumah gitu-gitu. Terus menurut lu? Ya udah Pak Bahlil ngomong gitu lagi. Nah tapi kan pada akhirnya terakhir kan Pak Prabowo akhirnya mungkin melihat itu dan akhirnya kan kembali ke kembali ke awal lagi, cuman warung-warung itu harus dinaikkan dan sebagai sub jadinya. Jadi dia harus punya legalitas sebagai sub. Iya sekarang gitu. Tapi udah disebar lagi ke warung-warung lagi, nggak harus di ngantri di LPG di situ gitu. Gua tuh ngelihat Pak Prabowo harusnya dia berbincang lagi sama dirinya dia 5 tahun 10 tahun ke belakang. Di saat dia sudah berhasil menjadi presiden, dia harusnya berbincang lagi sama dirinya 5 tahun 10 tahun belakang. Karena saat 5 tahun 10 tahun ke belakang, beliau itu seperti orang yang gua kagumi. Jadi 10 tahun 5 tahun ke belakang adalah harusnya sama seperti beliau yang sekarang, sikap dan kebijakan dan sudut pandangnya. Dulu beliau itu selalu detail Pak melihat masalah di masyarakat karena mungkin inputnya dia banyak ya dengan timnya dia. Nah, sekarang di posisi tertinggi di pemerintahan, jadi ada tersaring itu informasi. Jadi harusnya dia memahami nih kondisi dia yang sekarang ini adalah seperti terombang-ambing, pohon kelapa. Kalau ngomongin kebijakan yang tadi dibilang, warga kita tuh sifatnya kebanyakan kagetan. Gue nih bukan menghina teman-teman yang lain, tapi gue hanya mengandalkan gini, bapak-bapak yang komplain ke Pak Bahlil sebagai Menteri SDM, mungkin dia curhat mengutarakan pendapatnya, tapi kalau dengan emosi dan dengan nada yang cukup ya, tinggi, dia emosi, salah juga sih. Itu seperti menunjukkan banyak dari kita yang sifatnya tuh kalau untuk urusan dengan hajatnya mereka dengan pemerintahan tuh seperti anak bayi yang belum dikasih makan dan rewel Pak. Ngerti nggak? Iya benar. Jadi kalau belum dikasih makan nih atau makannya telat nyuapinnya itu rewel tuh nangis. Iya. Tapi kalau lagi dikasih makan kenyang itu diem. Tapi sombong, anak bayi kan gitu ya. Kalau mau dicium aja susah. Ya kan? Harusnya digendong dulu gitu. Dan akhirnya menyalahkan si orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab. Ini seperti analoginya seperti itu. Pesannya komplain, mengkritik itu boleh. Ya, itu pesannya. Tapi kita yang menonton kejadian itu pun juga harus bisa mensortir apakah tepat atau tidaknya. Jadi kita bisa menyetujui satu hal, tidak juga harus menyetujui hal yang lain. Kalau bapaknya itu mengkritik seorang menteri, kita setuju ya setuju karena ini keluhan seorang masyarakat yang hajat hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Iya, Kebenarannya, kebaikannya gitu. Tapi kalau dengan emosi, dengan marah, itu juga kayaknya kita juga nggak mesti harus setuju juga gitu. Iyalah. Nah, ya, Pak, begitu. Ya begitulah. Pak Prabowo itu, gue sih percaya beliau selalu ingin yang terbaik melakukan untuk para rakyatnya ya, apalagi sekarang dia seorang pemimpin. Mudah-mudahan apa yang dia terapkan dengan timnya, menteri-menterinya itu berikut stafnya yang lain, mudah-mudahan selalu tepat sasaran sih, gitu. Urusannya salah satunya yang dengan gas ini. Ya gas ini kan pada akhirnya udah kembali lagi lah. Baru tadi kembali lagi harusnya keputusan balik lagi ke warung-warung lagi udah bisa sekarang.
Nah. Jadi lo mau nyari lagi di warung ada. Yang Cuma mau bedanya dia harus jadi sup apa gitu, gue lupa deh. sup pangkalan. Ya, sup pangkalan. Gua baru mau ini yang mau gue sampein, gue jadi lupa tadi. Yang mau gue sampein adalah gini. Hati-hati dengan kebijakan yang tiba-tiba dilakukan keputusan untuk menutupi kesalahan yang sudah terjadi. Gitu. Kalau warung-warung eceran seperti yang bila kita di depan ini boleh boleh menjadi pengecer gas 3 kilo, tapi dia harus upgrade statusnya menjadi sub pangkalan. Ya, dia Kira-kira ada indikasi nggak yang terjadi lagi? Masalah yang kedua, ya pasti ada lah. pendaftaran, Iya, pasti ada. kelakuan yang akhirnya lu mau jadi sub agen, daripada kalau lu nggak mau ya masih ada warung sebelah lu yang mau. Ayo, cuma ada kuota 1 nih, tapi lu harus ngeluarin duit gope 1 juta. Ya malah jadi oknum-oknum lagi ya. Betul, maksud gua itu. Banyak oknum sih. Jadi ada tumpang tindih mungkin akan terjadi. Maksudnya ini harus menjadi aware. Ya, tapi buat harus dipertimbangkan. pemerintah. Ada banyak pertimbangan lagi lah. Cuman paling enggak sekarang udah ada keputusan baru lagi. Betul. Yang lebih pro ke masyarakat. Gitu. Oh iya. Gitu kan. Posisinya itu. Nah, yang jadi masalah juga, masalahnya orang-orang yang mampu juga beli sih, itu masalah juga sih menurut gua, karena memang jauh sih. Kayak lu beli yang biru, kalau isian berapa sih? 150.000 ya? 15 kilo kalau nggak salah. 12 12 kilo. 12 kilo berapa sih itu? 150, 145. Lu ada di rumah kan? Nggak ada. Gua ada tapi gua nggak pernah beli, bokap gua yang beli soalnya kan. Maksudnya gua ngasih duit doang ke bokap, cuman gua nggak tahu berapanya gitu. 150 nggak salah. Nah, di mana dengan 12 kilo lu beli yang 2 kilo aja yang dengan harga 22.000 cuman 8. Nah, sampai 100.000. Cuma Iya. 88.000, 90.000 lah. Kalau Gimana buat kalau beli di warung sebanyak 12 kilo itu tetep cuman 88.000. Kalau 22.000 per kilonya ya, 88.000. tetap sama 122. Enggak dong. Kalau 12 kilo, 132. enggak dong. 6 tabung gas. Kalau 12 kilo ngejarnya. 3 kilo ya? 3 kilo. Oh, 4 gimana? kilo ya, 88. 88 doang. Nah, tadi gue ngitung soalnya. Iya. Cuma 80 ribuan, lu udah dapat 12 kilo, di mana itu 150. Kayak lu nambah 160 itu udah bisa jadi 2 kali lipatnya, jadi 24 doang. Kalau lu pakai tabung gas biasa, tabung gas ini. Nah, masalahnya yang mampu juga pada akhirnya pada beli gas itu juga. Nah, kriterianya kan juga nggak jelas nih posisinya. Lagi tabung gas yang 12 kilo harus ke agen Pak belinya. Susah, kalau nggak warung-warung jarang. Kedua, Tapi mobilisasinya susah. Gue diantar di rumah. Iya kan agen yang nganter, bukan warung-warung yang eceran. Nggak ada yang jual. Betul agen nganter. Itu salah satu faktor pertimbangan orang-orang. Sama buat tabungnya juga mahal. Iya, tabungnya 300.000. Kalau 12 kilo kan 100-an. Tapi 100. ya gue lebih gini sih, maksudnya lu 150.000 lu keluarin kalau untuk gaji yang udah 6 juta ke atas, ya pakai itulah gitu. Di atas UMR lah, yang di atas UMR lu pakai yang itu aja udah. Kembali ke kesadaran orang masing-masing ya. Iya, cuma kan itu nggak ada batasannya juga, jadi kan gimana ya, serba salah juga. Nah, itu yang gue bilang, kebijakan harus turun ke bawah penerapannya. Iya, nah itu gimana ya, gue juga bingung tuh. Ada orang kaya, misalkan orang yang mampu gitu ya, bukan kaya ya, mampu. Lu paling di gas di rumah lu berapa? Sebulan habis nggak 12 kilo? Tergantung. Nggak bakal habis. Nggak, di luar Oh, jualan habis. lah. Di luar Habis. jualan. Kayak gue nih, Nggak, tabung. sebulan 12 kilo habis loh. Habis karena budget gue aja nih untuk 1 kompor nih, itu tabung gas 3 kilo tuh sebulan 4 kali refill. Berarti 12 sebulan. Iya, Sebulan 12 pas iya, kan. 1 kompor. Nah, lu udah berapa kompor aja? Ya 1 kompor, ada orang kan yang lebih dari 1 kompor. Oh, iya. Oven ada oven yang gas. Iya. Gitu. Kalau gua juga sekitar segitu sebulanan. Dimana menurut gua pego sebulan oke lah gitu. Iya. Maksudnya lu kalau sanggup ya udah bayar aja yang sebulan itu loh. Betul. Gitu. Dibanding lu 4 gitu lu ini lagi, tapi gua tidak banyak yang mampu tapi masalah lah. Bingung juga gua gitu. Dan alhamdulillahnya kan ya gua dulu sempat dagang juga.
Gue sempet beli juga tuh Iya. tabung gas itu 12 kilo. Berapa? 3 kiloan 3 kilo. itu. Gue beli 2, nggak tahu sekarang udah kemana tuh ya. Udah gue kasih orang semua. Tabung 2 kilo. Baru itu, sama isi itu 150, gua kan baru beli kemarin 3. Iya. Itu tabung itu gue sempat beli juga. Iya. Buat dagang cuma. Statusnya kan UMKM jadinya. Iya, gue kan UMKM. Nah, kalau jadi buat dagang gue pakai itu. Di rumah gue pakai yang tetap yang biru. Gitu. Gitu. Kan UMKM ya wajar lah, lu kan ada margin keuntungan apa segala macam kan. Ya. Ya tujuan pembuatan tabung gas 3 kilo kan memang untuk membantu orang kecil. Iya. Karena udah tujuannya benar. Tapi teman gua banyak juga yang pakai itu. Kan gua bilang tadi pada Tahu nggak kenapa? padahal gajinya kan di atas UMR. Karena kemudahan dapatnya dan harga yang lebih murah. Iya, udah mudah dapatnya harganya lebih murah. Gitu. Dia mampu tapi lu belilah gua bilang gitu. Dan mobilisasinya juga lebih gampang untuk Tadi beli. jauh, Pak, gini. Nah, Jauh ininya. Jauh Nilainya. nilainya. Lalu timbang pego sebulan gua bilang gitu kan. Iya. Tapi ya itulah ya, maksudnya mungkin dia gocap buat apa gitu, mending buat apa gitu kali ya, Iya. namanya orang kita gitu. sebenarnya kalau ditertibkan dengan benar, bukan cuma wacana atau omongan doang Nah, sekarang di jadi-jadi. kantor gua nggak ada yang pakai itu harusnya. Ya kalau nggak ada penertiban pendampingan dari orang pusat yang berwenang, ya nggak mungkin orang mau tertib, Pak. Iya benar. Ya kayak tempat sebesar ini kita kan nggak tahu dengan penggunaannya apa. Iya benar. Ini jatuhnya masih UMKM apa bukan kan kita nggak tahu. Ini udah menengah kan. Gitu. Iya. Kalau gua sih UMKM, gua gerobakan. Iya sama, gue masih UMKM gerobak, Pak. Iya. Gitu. Kalau kita bingung harus gimana, sebenarnya ngomong gampangnya adalah penerapan kebijakan itu harus didampingi, dikawal sampai bawah, Pak. Kalau penerapan kebijakan itu ditujukan untuk masyarakat bawah, jadi pendampingan terus sampai harus bawah. Ini kan sebenarnya biasanya telepon-teleponan atau zoom-zooman doang, Pak, atau pelaporan nanti mingguan, bulanan. Iya, ya begitu. Aman nggak? Aman, Pak, aman. Ya, aman, Pak, beres. Ya, gitu. atau ini buat apa gebrakan lah. Paling enggak kan sekarang kan jadi viral, jadi terkenal. Itulah yang gua gitu harapkan. kan. Jadi terkenal emang dia dulu terkenal juga sih. Banyak pemilih pemerintahan sekarang. Tapi bagus juga, jadi kan jadi ngangkat kementerian tersebut juga. Iya. Banyak yang berharap, banyak orang yang berharap banget sama pemerintah yang sekarang. Dengan segala judul konsep rekonsiliasi nasional, orang-orang terbaik yang terpilih di bidangnya segala macam. Banyak yang berharap ini akan lebih baik dari 10 tahun ke belakang. Pak Jokowi bukan yang nggak baik, sudah baik dan sudah memberikan jalan. Tapi yang sekarang berharap tim-timnya yang masih ada, tim yang baru itu bekerja sama memperbaiki yang kurang gitu. Ya. Gitu. Nah sekarang tiba-tiba belum 6 bulan kepemimpinan banyak banget masalah dari pemerintahan yang kedengeran sama orang. Iya. Kayak gitu-gitu. Apalagi nih gas nih. Kan kayak blunder aja kan kalau gue bilang, entah ini disengaja atau tidak, entah ini Pak Balil yang belum mau atau enggak. Tadi sengaja atau tidak akhirnya sekarang gitu. Iya. Entah Tapi jadi terkenal kan? Ya, Gitu. iya. Maksudnya kementeriannya juga. Gua gitu. paham. Jadi banyak unsur yang bisa dibaca nih di sini gitu kan. Iya, gitu. Tapi kan akhirnya jangan melulu, maksud gue gini, salah satu maksud gue adalah jangan melulu rakyat yang jadi korbannya Oh iya. atas segala kepentingan yang akan dibentuk atau dibuat dan terjadi itu, ngerti nggak? Buat gebrakan lah. Iya, jangan melulu gitu. Akhirnya ntar jadi blunder juga. Iya. Udah ada yang pernah jadi blunder tuh, yang sekarang ngurusin bola kan pernah blunder juga. Sekarang juga lagi ada kasus di yang antam-antam itu, tapi udah nanti lah. Kan? Iya. Ya, udah lah, nanti lah. Jangan niatnya pengen berdiri dilihat orang tapi jadinya dilihat orang tapi negatif orang melihatnya gitu. Ya nggak? Menciptakan satu kondisi di gue lebih tajam lagi nih ngomong. Menciptakan Ya, satu selalu itu Pak. menciptakan satu kondisi untuk menjadi pahlawan tapi jadinya diserang sama orang banyak. Bukan jadi pahlawan, jadi penjahat lu. Wah itu nanti gue langsung taruh di depan ya kan. Zeh? Jadi penjahat itu jadi Nama siapa? biar ada yang nonton. Siapa namanya? Ya udah. Ya entah ada yang paham apa enggak maksud kita ya. Iya. Semua itu unsur bisa terjadi lah, faktor-faktor. Oke. Ya udah intinya. Serem banget ini gue. Intinya gue sih tetap putusannya tetap akan gue dukung ya karena kan memang semuanya positif lah. Pasti tujuannya Tujuannya baik, Pak. positif lah. Pasti. Gitu. Ini Pasti. sebenarnya tujuannya positif, cuman ya Penerapannya penerapannya aja. gue concern ke situ. Iya.
penerapannya. Gue bukan mengkritik dengan tajam pemerintah dan gue benci, bukan. Ini suara sumbang dari masyarakat. Ngobrol nih warung kopi. Itu ya positif dari penerapannya, tapi itu sebenarnya untuk tujuannya baik untuk rakyat juga gitu. Betul. Sebenarnya awalnya gitu ya. Awalnya sebenarnya gitu. Ya udah, gitu aja dah intinya. Sekarang alhamdulillah sudah begitu putusannya ya. Kita terus mendukung pemerintah. Mudah-mudahan semakin lancar. Lancar, oke. Mantap. Semangat terus teman-teman semua.